Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur ya pagi ini kita masih diberikan kesehatan kekuatan. Kita akan bersyukur buat permintaan Tuhan yang belum sempurna buat kehidupan kita. Penyertaan Tuhan. Segala
karena kekuatanmu. Tetap masih berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersuka cita buat Tuhan. Boleh kasih salam atau tos buat kanan kiri ya. Ya, tos nggak boleh. Ya, ya. Kasih
Siji loro telu kita mau bergoyang, kita mau bersuka cita lagi dengan Tuhan.
belajar tentang kesadaran diri, ya, self awareness. Tadi semua sadar betul ya. Jadi sesuai dengan aturan-aturan perintahnya, semua melakukan dengan tepat. Kita buka sama-sama Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat 4. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Kita baca secara khusus ayat 1, saya ulangi, ayat 4 sampai ayat 10. Kaum pria membaca ayat 4, kaum wanita membaca ayat 5 bergantian. Ayat yang ke-10 kita membacanya bersama-sama. Kaum pria, mulai kaum pria, hitungan ketiga, mulai 2, 3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lainnya, jika ada orang lain yang nyangka dapat menaruh percaya pada hal lainnya, aku lebih lagi. Dari bangsa Israel, dari suku Yunani, orang Yunani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak percaya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang membagiku dengan Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaran sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sama-sama. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, dalam Alkitab ada dua tokoh yang menggambarkan tentang pribadi yang tidak memiliki kesadaran diri. Yang kedua, yang memiliki kesadaran diri yang tinggi. Yang pertama, kita lihat tokoh ini, Nebukadnezar. Bapak Ibu pernah dengar tentang Raja Nebukadnezar? Karena kesombongannya, maka ia meninggikan dirinya dan tidak sadar bahwa masih ada Allah yang lebih tinggi, yang lebih besar kekuasaannya daripada dia sebagai raja. Karena kesombongannya, kemudian Allah menghukum dia sehingga dia menjadi seperti binatang selama 7 masa, seperti lembu sapi yang makan rumput. Demikian juga Raja Nebukadnezar berlaku seperti hewan. Bapak Ibu, karena apa? Karena dia tidak menyadari tentang keadaannya. Bahkan Tuhan pencipta langit dan bumi, yang sebelumnya dia akui bahwa tidak ada Allah sehebat Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Tidak ada Allah seperti Allahnya Daniel. Tapi karena keberhasilannya di dalam pemerintahannya yang begitu luar biasa, dia berkata dialah yang paling tinggi, tidak ada yang melebihi dirinya. Dan kemudian Allah menghukum dia dan dia harus direndahkan seperti binatang. Tapi ada tokoh yang kedua, kita lihat di dalam Alkitab. Seorang tokoh yang terkenal yaitu Rasul Paulus, di mana ketika dia berjumpa dengan Tuhan, perjumpaannya membawa dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Tadi kita sudah baca dalam ayat-ayat yang tadi, dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-10, dia mengungkapkan bahwa kurang apa dia sebagai seorang Ibrani, sebagai seorang Yahudi tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Dia seorang yang terdidik, dia seorang yang pintar, dia di bawah seorang guru besar, di bawah asuhan seorang profesor guru besar yang namanya Gamaliel. Kalau bisa dibanggakan, dia sangat bangga. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus,
dia memiliki kesadaran diri. Dia benar-benar sadar siapa dirinya. Yang tadi penganiaya jemaat, dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu sebagai sebuah ibadah kepada Tuhan. Saya menganiaya orang-orang para bidat. Sesungguhnya itu adalah ibadah saya. Allah pasti disenangkan dengan perbuatan saya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Sehingga aku menganiaya engkau, akulah Yesus. Sejak perjumpaan dia dengan Kristus itulah dia menyadari dirinya. Dia sadar, walaupun dia orang yang hebat, walaupun dia punya kekuasaan, walaupun dia punya kecerdasan, kepintaran, tapi Alkitab mencatat, dia berkata bahwa semuanya dia anggap sampah. Semuanya tidak berarti di hadapan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itulah satu-satunya yang dia kehendaki. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Paradigmanya berubah. Dia tahu siapa dirinya. Ketika dia diperhadapkan dengan Tuhan, maka dia melihat bahwa dia sesungguhnya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Walaupun dia punya kehebatan, dia punya kepintaran, dia punya kesalehan hidup, tapi semua itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, berbicara tentang kesadaran diri, ini sesuatu yang sangat sulit sekali, ya, sangat sulit. Bahkan sampai ada sebuah kalimat yang saya baca begini: ada 3 hal di dunia ini yang sangat keras. Yang pertama baja, yang kedua berlian, tapi yang ketiga adalah mengenal diri sendiri. Apa artinya? Untuk mengenal diri ini sangat sulit, Bapak Ibu, ya. Sangat sulit untuk mengenal diri. Mengapa? Karena apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini benar, apa yang kita pikirkan ini benar. Tapi kadang kita tidak menyadari, kita tidak sadar bahwa kita tidak paham apa yang kita pikirkan, kita tidak paham apa yang kita rasakan. Jadi kita menganggap kita sudah paham, kita merasa bahwa kita sudah tahu, kita merasa perasaan kita ini benar, padahal kita tidak menyadari bahwa kita tidak memahami keadaan kita sesungguhnya. Bapak Ibu, kita mau belajar sedikit ya tentang apa itu kesadaran diri, self awareness. Apa itu kesadaran diri? Ini memang sebuah ilmu psikologi, tetapi ini merupakan pengetahuan yang Tuhan karuniakan kepada manusia, di mana manusia membuat sebuah penelitian, riset tentang perilaku manusia, tentang keadaan jiwa manusia, perasaan manusia, dan perilaku manusia yang nampak, sehingga memperoleh pengetahuan. Dan pengetahuan inilah yang sesungguhnya mendukung apa kata Alkitab, bahwa Alkitab ini tidak bersalah, Alkitab ini benar, bahwa segala sesuatu sudah dijelaskan di dalam dan melalui firman Tuhan. Dan seluruh ilmu pengetahuan hasil temuan manusia itu membuktikan bahwa firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu benar, karena Allah yang mengaruniakan pengetahuan kepada manusia. Pengetahuan itu tidak akan mungkin bertentangan dengan diri Allah, tidak mungkin bertentangan dengan firman Allah. Tapi pengetahuan itu akan memperlengkapi, yang akan membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Tapi kalau kita menemukan ada pertentangan, bukan karena Alkitab salah, justru pertentangan itu ada pada akal pikiran manusia. Manusia belum bisa menemukan kebenaran yang Allah sampaikan melalui firman-Nya. Manusia menyelidiki tapi belum sampai pada titik pengetahuan yang sempurna sesuai dengan yang Allah maksudkan. Sehingga pengetahuan-pengetahuan itu terbatas dan kelihatannya bertentangan dengan Alkitab. Contoh, Darwin mengatakan bahwa dunia ini semua terjadi karena evolusi. Bahkan manusia itu dari apa? Kera. Ya, itu si Darwin aja yang nenek moyangnya dari kera, kita tidak. Ya, dia menganggap bahwa semua mengalami evolusi. Kemudian
teori yang mengatakan tentang penciptaan bahwa jutaan tahun silam itu di galaksi ini terjadi ledakan yang sangat hebat dan terbentuklah planet-planet, Bapak Ibu. Ledakan yang sangat dahsyat tidak pernah membawa keteraturan. Tapi coba Bapak Ibu lihat, semua planet itu melintari matahari, itu ada orbitnya, dan semua berjalan sesuai dengan sistem galaksi. Tuhan itu hebat. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya, apalagi karena ledakan. Ledakan itu tidak pernah membawa keteraturan, pasti berantakan. Itu namanya ledakan. Tapi Tuhan membuat segala sesuatu itu ada sistemnya, ada aturannya. Nah Bapak Ibu, ketika manusia membuat pengetahuan seperti itu karena dia tidak dapat menyelangi apa yang Tuhan ciptakan, mereka tidak mampu untuk menemukan dan menjawab segala misteri yang terjadi di bumi ini. Karena memang ada 3 materi yang diselidiki dalam dunia filsafat. Filsafat itu orang-orang yang mencoba memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Kalau kita melihat 2 hal yang sama, maka seorang filsuf melihat 2 hal yang sama itu sebagai 2 hal yang berbeda. Dia tidak pernah melihat segala sesuatu itu sama. Karena di muka bumi ini tidak ada yang sama, pasti semuanya berbeda. Mereka mencoba untuk meneliti, menggali, dan mencoba untuk memahami tentang alam, manusia, dan Tuhan. Tapi semakin mereka menggali, semakin mereka mencari, semakin mereka menyelidiki, justru mereka menemukan bahwa mereka semakin kecil dan tidak berdaya untuk memahami alam semesta, memahami tentang diri manusia, apalagi memahami tentang Tuhan. Jadi butuh. Manusia otaknya kecil, gak mungkin bisa memahami apa yang Tuhan kerjakan di alam semesta ini. Nah Bapak Ibu, maka kita berbicara tentang manusia. Manusia ini Tuhan memberikan pengetahuan dan lahirlah ilmu tentang bagaimana keadaan perasaan orang, kejiwaan seseorang yang mempengaruhi pikirannya dan perilakunya, yang kita kenal dengan ilmu psikologi. Jadi psikologi tidak bersalah, tidak salah. Sekarang ini ada integrasi, teologi itu terintegrasi dengan semua ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena semua ilmu pengetahuan itu Tuhan karuniakan kepada manusia untuk memperoleh pengetahuan, untuk mendukung apa kata Alkitab. Dan Alkitab ini yang terbaik. Ya, Alkitab firman Allah tidak mungkin salah. Nah, apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri atau self awareness ini merupakan konsep mengenali diri sendiri. Ini yang paling simpel pengertiannya. Konsep mengenali diri, mengenali perasaan, mengenali pikiran kita, baik secara pribadi dan bagaimana kita nanti menempatkan diri di tengah-tengah lingkungan sosial. Itu namanya kesadaran diri. Nah, ada 2 dimensi dalam kesadaran diri. Yang pertama yaitu internal self awareness. Nah, ini berfokus pada proses internal individu. Jadi ketika berbicara tentang kesadaran diri secara internal, artinya kita paham, ya, kita sadar dan kita memahami, kita sadar bahwa kita memahami apa yang sedang kita rasakan dan apa yang sedang kita pikirkan. Ada orang yang punya perasaan, perasaannya mulai membuat dia untuk memikirkan banyak hal, tapi dia sendiri tidak sadar akan perasaannya. Kalau dia sadar dan dia paham apa yang dia rasa, maka dia bisa mengontrol perasaannya. Karena kita tidak sadar, kita terbawa dengan perasaan kita, maka seringkali perasaan itu membuat kita berpikir salah dan kita bertindak salah. Itu yang saya sering sebut dengan persepsi. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita melihat respon sesuatu yang ada di sekeliling kita, kita berespon, kita merasakan sesuatu, tapi kita sendiri tidak sadar bahwa yang kita rasa itu benar apa salah. Kita harus menyadari bahwa perasaan kita ini kita pahami apa enggak. Perasaan itu harus dipahami. Ya, perasaan harus dipahami. Pikiran kita harus kita sadar apa yang sedang kita pikirkan. Apakah pikiran saya ini benar atau salah? Apakah pikiran saya ini sesuai dengan fakta atau hanya ini pikiran saya saja?
Orang yang punya internal self awareness, dia tidak cepat berespon. Dia tidak cepat buat keputusan. Dia tidak cepat overthinking. Mengapa? Karena dia belum punya cukup bukti. Dia belum punya cukup kebenaran yang bisa menjadi dasar untuk dia membuat keputusan. Nah, ini adalah orang yang punya self awareness yang baik. Ya, akan menolong dia untuk bagaimana mengendalikan perasaannya, untuk mengendalikan pikirannya. Karena apa? Dia tetap punya kesadaran, sadar tentang apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Yang kedua, external self awareness ini berfokus pada proses di luar individu. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu menempatkan diri di antara orang lain, di lingkungan sosialnya. Kalau orang yang punya self awareness yang baik dalam dirinya, maka keluar dia juga pasti akan menunjukkan kesadaran diri yang baik di sekitarnya. Contoh, dia lebih mudah memahami orang lain. Ketika orang lain ini lagi susah, lagi dalam keadaan yang mungkin punya masalah, dia lebih mudah berempati dengan orang itu. Dia lebih mudah untuk mengungkapkan bagaimana turut merasakan penderitaan yang sedang dialami oleh orang lain. Orang seperti ini di dalam lingkungan pergaulan tidak mudah tersinggung. Ya, orang seperti ini selalu memikirkan hal-hal yang positif. Apa yang dia pikirkan dan apa yang dia lakukan selalu positif. Karena apa? Dia memiliki kesadaran diri yang baik. Bapak Ibu, seberapa pentingkah kesadaran diri ini? Saya mengutip seorang penulis, seorang psikolog, ya, penulis buku juga, namanya Sutton. Ya. Dia mengatakan bahwa kesadaran diri yang meningkat merupakan sebuah alat dan tujuan. Bapak Ibu baca sendiri bahasa Inggrisnya ya. Nanti saya baca, nanti Bapak Ibu bilang, waduh pakai Inggris kami nggak paham. Sudah, saya baca Indonesianya aja, terjemahan. Kesadaran diri yang meningkat merupakan sebuah alat dan tujuan. Maksudnya apa? Bapak Ibu, ketika kita menyadari, ya, punya kesadaran diri yang baik, maka itu akan menjadi alat dan sekaligus tujuan. Alat untuk apa? Alat untuk mengontrol. Alat untuk apa? Alat untuk mengendalikan. Mengontrol apa? Mengendalikan apa? Perasaan yang kita rasa. Untuk mengontrol apa? Pikiran kita. Supaya apa? Apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai. Misalnya, tujuan saya adalah saya bisa tetap bergaul baik dengan semua orang. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka saya harus punya self awareness yang tinggi, yang baik. Karena apa? Ketika saya melihat ada sesuatu hal yang gak baik dalam lingkungan pergaulan dengan teman saya, atau lingkungan saya, atau kelompok saya, maka saya tidak langsung cepat bereaksi. Saya kendalikan dengan perasaan saya yang salah. Nah, karena dia punya kesadaran diri, lalu kemudian dia mencoba untuk memahami situasi dan kondisinya. Jangan-jangan orang ini memang sedang membutuhkan pendampingan, membutuhkan nasihat, mungkin membutuhkan tempat untuk curhatan dan sebagainya. Lalu dia melakukan pendekatan-pendekatan. Nah, ketika dia melakukan pendekatan, sesungguhnya itu menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuannya. Sehingga kehadirannya, dia tidak selalu dalam komunitas selalu cepat overthinking. Dia tidak selalu cepat tersinggung. Mengapa? Karena dia bisa mengontrol perasaannya. Ini sesuatu yang sulit dan termasuk ilmu yang tinggi. Bagaimana seseorang bisa memiliki kedewasaan secara emosional, ya, untuk mengontrol emosi, mengontrol pikirannya, mengendalikan apa yang dia rasa dan apa yang dia pikir, sehingga menolong dia untuk berperilaku, bertindak benar, membuat keputusan secara tepat. Dan orang seperti ini, Bapak Ibu, hidupnya penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Mengapa? Karena dia selalu punya kesadaran diri. Dia menyadari keadaannya. Dan yang kedua, dia harus punya kesadaran diri di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya sadar akan dirinya pribadi, tapi bagaimana dia sadar eksternal itu berkaitan dengan keluar dan Tuhan. Bapak Ibu, Paulus, dia bukan hanya menyadari kan memang dia memang seorang yang hebat,
Tapi dia sadar bahwa kehebatannya di hadapan Tuhan dengan pengenalan akan Tuhannya gak ada artinya, itu sampah. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang-orang yang katakanlah punya pemahaman yang jauh di bawah dia, jemaat yang sangat sederhana, orang-orang yang katakanlah para rasul yang tidak berpengetahuan tinggi, hanya adalah para nelayan, tapi Paulus menghormati, Paulus menghargai mereka. Paulus tidak pernah memfitnah atau menjelekkan mereka, para rasul yang mungkin adalah orang-orang yang sederhana. Paulus sangat menghormati mereka. Karena apa? Karena dia menyadari, dia sadar walaupun dia hebat, tapi karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan, semua kehebatan itu gak ada artinya. Dalam pelayanan, dia dengan semua rasul itu setara, adalah hamba. Apa artinya hamba? Dia sadar hamba itu budak belian, karena dia sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dia itu budak, dia itu hamba milik Kristus yang hanya boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dia banggakan? Gak ada yang bisa dia banggakan. Dia bilang kepada orang-orang Filipi, kalau memang ada di antara rasul-rasul yang bisa bangga, aku ini lebih lagi. Karena apa? Aku tidak bercacat celah. Tapi kalau Paulus berkata semuanya itu sampah karena Kristus, artinya Kristus lebih tinggi dari segala sesuatu. Kristus adalah segala-galanya bagi hidupnya. Ini kesadaran yang luar biasa tingginya. Dan itulah yang membuat dia terus mengontrol perasaannya. Ya, ketika dia ditangkap semena-mena, Bapak Ibu, dia bisa saja berontak. Sebagai seorang ahli kewarganegaraan Romawi, bisa saja dia pakai kekuasaan, pakai kepintarannya, tapi tidak, dia tidak melakukan itu. Dia dipenjara tanpa dasar, tanpa bukti. Dia dipenjara nggak apa-apa, dia dipenjara. Dan Bapak Ibu, kesadaran dirinya itu membawa dia mengalami mujizat yang luar biasa. Belenggu terlepas, pintu-pintu penjara terbuka ketika dia dengan Silas memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa? Dimulai dari dia punya self-awareness yang baik, membawa dia menjadi rendah hati, membawa dia untuk tunduk pada Kristus, membuat dia tidak menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang merasa paling hebat. Kalau dia mau bangga, bisa. Dia sudah mendapatkan banyak penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Ada banyak mujizat yang sudah dia alami. Potensi untuk sombongnya besar. Dia seorang terdidik di bawah asuhan guru besar Gamaliel. Untuk sombong ada dasarnya, tapi dia berkata semua itu sampah. Inilah kesadaran diri yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Paulus. Yang itulah kita belajar bersama, bahwa ternyata ilmu pengetahuan memang sudah berbicara jelas bahwa itulah perilaku manusia. Tapi Bapak Ibu, tanpa Tuhan, tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak akan dapat memiliki self-awareness yang baik. Saya ulang, tanpa Tuhan kita tidak bisa menyadari diri kita dengan baik. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tema minggu lalu, self-image, ya, gambar diri. Ketika kita sudah tahu gambar diri kita, maka orang yang tahu gambar dirinya, ya, di hadapan Tuhan yang menciptakannya, maka seharusnya dia memiliki yang kedua ini, kerendahan hati. Dia tidak sombong karena dia sadar akan dirinya, ya, kesadaran diri. Lalu manfaatnya apa? Kita memiliki self awareness. Yang pertama, mendukung proses belajar dan pengembangan diri. Bapak Ibu, Paulus mulai lagi dari nol. Yang tadinya ahli Taurat, yang tadinya pakar dalam bidang hukum Taurat, tadinya seorang Farisi. Bapak Ibu tahu Farisi? Farisi itu kelompok golongan para rabi. Rabi itu guru, ya, yang berpegang teguh pada hukum Musa dan tradisi bangsa Israel, hukum Taurat dan tradisi Musa. Itu adalah Farisi. Jadi Saulus atau Paulus yang sudah diubah nama menjadi Paulus, Paulus ini adalah seorang guru. Dia rabi, dia orang yang sangat terdidik. Dia juga tidak bercela dalam melakukan Taurat. Tapi Bapak Ibu, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mulai dari nol, ya, untuk bisa melihat, dia didoakan. Siapa yang mendoakan dia?
Ketika dia bisa melihat, ya, ketika dia bisa melihat, dia mulai dari nol untuk melayani Tuhan. Tantangan pertama, orang semua takut dan tidak percaya dengan Paulus. Loh, bukankah dia itu yang menangkap orang-orang Kristen, menangkap orang-orang percaya? Dia bilang, memang aku dulu penganiaya jemaat, tapi aku ditangkap oleh Yesus. Makanya di setiap suratnya dia selalu bilang, aku hamba Yesus Kristus. Dia mau mempertanggungjawabkan kerasulannya, bahwa dia menerima tugas dari Yesus secara langsung. Untuk apa? Memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Dan itu dia terima dari Tuhan Yesus langsung. Ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia buta. Tuhan berkata, dia akan dijadikan sebagai pelayan. Paulus sadar betul, dan dia mulai belajar dari nol bagaimana mengembangkan dirinya. Dia sudah gak pakai lagi semua ilmu yang lama, karena semua Taurat yang dia pahami itu berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan. Semuanya terbalik. Kalau dulu dia pahami gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, ya, sekarang dia memahami bahwa kasih kepada Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, seluruh hukum Taurat tergantung pada dua hal itu. Dia mulai memahami tentang Tuhan. Dia mulai menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Maka dia mulai mengembangkan dirinya. Makanya di dalam firman Tuhan yang lain dia selalu berkata, aku ini seperti seorang atlet yang terus melatih diriku. Aku seperti ada di langgang pertandingan, ya, di gelanggang pertandingan yang terus berlomba, berlari terus untuk mencapai akhir. Jadi dia terus mengembangkan dirinya, Bapak Ibu, belajar. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah sampai pada titik punya kesadaran diri tentang apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Apa yang kita rasakan, Bapak Ibu, perlu sampai pada titik di mana kita sadar, ya, sadar bahwa apa yang kita rasakan ini benar atau salah. Kita sadar bahwa kita paham perasaan kita, kita sadar bahwa kita memahami apa yang kita pikirkan. Karena ketika sampai pada tingkat kesadaran, maka kita di setiap pembuatan keputusan, kita tidak akan pernah terburu-buru. Kita tidak akan mungkin kesusu-kesusu, ya. Kita akan lebih hati-hati, dan kita lebih mengendalikan kekuatan dan kelemahan kita. Bisa kita kontrol. Kita punya kekuatan, kita kontrol, jangan sampai sombong karena kelebihan. Tapi kita punya kelemahan, kita harus mengontrolnya. Jangan sampai kekurangan kita membuat kita hancur, membuat kita terus tidak berdaya. Kita mengendalikannya. Nah, orang yang punya kesadaran diri itu sama seperti orang yang ketika bangun tidur, ya, dia duduk tenang sampai benar-benar dia sudah sadar bahwa dia sudah bangun, lalu dia berdiri dan dia beraktivitas. Ada orang yang mulai bangun langsung berdiri jalan, ya, dia jalan, dia pikir dia sudah bangun, tapi sebenarnya dia belum sadar kalau dia belum bangun. Jadi dia jalan, tiba-tiba tabrak pintu, dia jalan, dia senggol meja, kaki kursi, kakinya bengkak, kakinya biru dan sebagainya, ya, karena tidak sadar. Bapak Ibu, kita belajar tentang menyadari diri itu mendukung proses belajar dan pengembangan diri. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Tadi saya sudah singgung, membuat keputusan. Kalau Bapak Ibu punya self awareness yang baik, maka Bapak Ibu akan membuat keputusan-keputusan yang baik juga. Mengapa? Karena kita membuat keputusan, kita sadar keputusan ini bukan soal perasaan. Keputusan ini bukan soal overthinking. Keputusan yang saya buat ini, saya sadar betul bahwa saya punya bukti, saya punya fakta bahwa ini adalah sesuatu yang baik, yang akan berdampak baik. Tapi juga saya akan membuat keputusan tidak, karena saya tahu ini tidak baik dan ini berdampak buruk. Maka dengan keadaan sadar itulah dia akan membuat keputusan yang tepat. Kita tidak salah melangkah. Mama saya selalu bilang begini, kalau salah melangkah patah. Artinya apa? Kalau kita sudah salah buat keputusan, ketika ada masalah, ada pergumulan, habis kita. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain untuk keputusan kita. Jangan menyalahkan orang lain untuk keberdosaan diri kita sendiri.
seringkali kita yang salah, tapi kita tidak menyadari kesalahan kita. Lalu kita cari kambing putih. Oh, kambing hitam. Kambing sudah hitam, kenapa disebut lagi hitam? Carilah yang putih. Ya, kalau kambing hitam itu pasti salah, tapi yang lebih bahaya kambing putih. Ya, kambing sudah salah, tapi dia berwarna putih. Soalnya seolah-olah dia bersih, seolah-olah dia tidak bersalah, padahal dia salah. Itu mirip seperti Alkitab bilang, iblis itu menyerupai seperti malaikat terang. Kelihatannya malaikat tapi hati rohani. Padahal apa? Simbolis. Ya, tahu simbolis? Kalau nggak tahu tanya Pak Rangga. Pak Rangga dari Medan misalnya. Kan sudah di marga. Simbolis itu sama dengan setan. Dari setan. Ya, betul. Ya, iblis juga bisa menyerupai malaikat terang. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Iblis itu penyamarannya sekarang yang lebih luar biasa. Ya, susah untuk dikenali. Oleh karena itu kita harus waspada. Ya, jangan sampai kita tertipu. Kelihatan malaikat padahal simbolis. Yang ketiga, manfaat dari self awareness adalah menjaga kesehatan mental. Hal ini yang penting. Tapi seharusnya ini Bu Gembala yang menjelaskannya. Bapak Ibu, sehat mental ini berkaitan dengan mental, ini berkaitan dengan keadaan jiwa, rasa. Ya, rasa ini mempengaruhi pikiran. Tuhan Yesus sendiri berkata begini, dari dalam hati timbul segala pikiran. Tuhan Yesus mengakui bahwa pikiran ini berasal dari mana? Hati. Kalau hati ini tempatnya apa? Rasa. Ya, orang nggak bisa bilang, aduh saya merasa pikiran di kepala ini otak. Ya, berpikirnya di sini. Bukan di sini, ini jidat. Otak itu di belakang sini. Jadi saya bilang, aduh saya pikir. Salah, itu harusnya begini. Aduh saya pikir. Jadi kalau yang kalornya mulus, botaknya di belakang ini, berarti dia banyak pikir. Ya. Tapi kalau dia jidatnya di depan yang kalor karena terlalu sering pukul jidatnya. Oh maafkan. Tidak bermaksud menyinggung. Tapi itu natural, ya. Oke. Alamiah. Beliau nilai diri bukan bergantung pada mengkilapnya di depan. Ya. Ada orang yang kelihatannya mengkilap ya. Nggak usah. Oke. Nah, menjaga kesehatan mental Bapak Ibu. Ternyata Alkitab juga benar. Alkitab sudah dulu ngomong, hati yang gembira adalah obat yang bukan sekedar obat yang manjur. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Bapak Ibu, kalau orang sakit mental, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan seorang dokter, ya, seorang psikiater. Dia bilang begini, ada orang yang ngeluh usbutu, sakit terus. Akhirnya apa? Naik meja operasi Bapak Ibu. Waktu dibelah, usbutunya normal, sehat. Ternyata apa? Sakitnya di mana? Hati. Sakitnya tuh di sini. Ya. Ada yang sudah cek dokter ya, gonta-ganti dokter, pakai bahasa shopping dokter. Ya semua dokter, ini dokter ini saya kurang yakin, pindah dokter ini, kurang yakin, pindah dokter ini, pindah dokter ini, pindah dokter ini. Semua analisisnya sama. Jantungnya normal, sehat. Lalu kenapa dia terus merasa sakit di daerah jantungnya? Bukan jantungnya, tapi hati. Sakit di sini. Bapak Ibu, ketika kita punya keadaan hati ini tidak bisa kita kontrol, lama-lama ini akan mempengaruhi pikiran kita. Kita punya pikiran yang mulai kacau. Semua menimbulkan ketakutan, menimbulkan keraguan, ya. Dan dari sinilah, dari dalam hatilah muncul segala hal yang tidak baik yang kita pikirkan. Maka semua yang tidak baik yang kita pikirkan itu akan membuat kita itu mengalami stres yang tinggi. Dan stres sampai pada tingkat distress, kita bisa nyakiti diri kita sendiri. Sampai tidak kuat kita tarik rambut, kita bentur kepala kita di tembok, tambah gendeng. Ya kan? Jadi sudah stres, jangan dipukul kepalanya ke tembok, jangan dipukul kepalanya. Bapak Ibu, ini harus dijaga. Ya, ini ciptaan Tuhan, kita punya self image yang baik, kita ini berharga. Nah, maka supaya mental ini sehat, Bapak Ibu, dekat dengan
Mazmur pasal 60. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kan Paulus berkata ayat 10, yang ku kehendaki adalah mengenal itu. Saya sudah singgung, Ibu Gembala juga sudah singgung. Itu menggunakan sebuah kata yang dipakai dalam konteks keluarga, intimasi, intim. Jadi orang yang mengenal seseorang adalah itu pasangan yang paling intim. Jadi yang mengenal, misalnya saya kasih contoh ya, mengenal Pak Prayet hanya Bu Titi, gak ada yang lain tahu tapi tidak kenal, atau sebaliknya. Yang kenal Mas Suci cuma Mbak Hivi, gak ada yang lain. Awas sampai ada yang lain. Ya, boleh tahu tapi tidak boleh sampai mengenal intim. Karena apa? Sudah sangat intim itu mengenal. Maka orang yang Paulus berkata yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Artinya benar-benar punya keintiman yang menjadi satu dengan Yesus. Karena apa? Karena ketika kita sudah menyatu dengan Kristus, Tuhan memberikan apa? Damai sejahtera. Kan firman Tuhan katakan, ya damai sejahtera ku tinggalkan, ku berikan padamu. Ya, dunia memberikan apa? Dunia memberikan kesenangan, ya, memberikan sukacita yang sementara, tapi membawa kepada kebinasaan. Tapi Yesus memberikan damai sejahtera. Untuk apa? Kita bertahan dalam pergumulan. Tuhan tahu bahwa ada banyak persoalan yang kita alami. Dia tidak pernah berjanji bahwa ikut Tuhan semuanya baik. Ikut Tuhan itu ada saja masalah silih berganti. Tapi Tuhan mau kita sehat. Bukan hanya rohani Bapak Ibu, ya, kita butuh sehat mental dan sehat rohani. Orang yang sehat rohani itu lebih mudah untuk sehat mentalnya. Tapi orang yang sehat mental tapi tidak punya sehat rohani tidak ada guna, Bapak Ibu. Jadi keduanya itu saling terkait mengkait, ya. Satu kesatuan, tidak ada dikotomi di dalamnya. Tubuh ini itu satu, tidak ada dikotomi. Jadi tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh itu satu kesatuan. Jadi tidak boleh dipisahkan. Aspek mental, psikis dengan aspek spiritual itu adalah satu kesatuan. Maka kita harus dekat dengan Tuhan supaya mental kita juga sehat. Ketika ada masalah, ada sesuatu yang ada sesuatu yang bergejolak di sekeliling kita, ada masalah, kita ingat bahwa kita ini milik Tuhan. Kita ini berharga. Kita ini dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita. Ketika orang melakukan hal yang gak baik, kita ingat, jangan kita membalas, karena pembalasan itu milik Tuhan. Balaslah kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada yang memukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Artinya apa? Jangan kita membalas. Nah, orang yang punya self awareness yang baik, itu dia bisa mengontrol rasanya, ya, karena dia sadar dia punya kelemahan. Apalagi kalau dia orang kolerik yang dikit-dikit nyala, langsung terbakar, ya. Tapi karena dia punya self awareness, maka ketika orang membuat dia marah, dia langsung mengendalikan. Tidak, saya nggak boleh marah, karena itu kelemahan saya. Kalau saya marah, nanti pertemanan kita akan jauh. Nanti kalau saya marah, ternyata yang saya marah itu salah. Ternyata apa yang saya marah itu ternyata saya tidak paham. Itu akan jadi masalah baru. Jadi dia mulai mengontrol perasaannya, dan itu membuat dia juga mengontrol pikirannya dengan perbuatan keputusan yang tepat. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial. Orang yang punya self awareness yang baik pasti punya kehidupan sosial yang baik, ya. Kalau orang yang punya tingkat kesadaran diri yang meningkat, maka dia akan bisa mengontrol diri dan bagaimana dia mengontrol diri di tengah-tengah komunitasnya. Karena apa? Dia mudah memahami orang. Dia mudah mengerti orang. Orang melakukan kesalahan, dia nggak langsung marah, dia nggak langsung balas. Dia mencoba memahami orang itu. Mengapa orang itu seperti itu? Ya, Bapak Ibu, saya banyak belajar, ya, dari kehidupan saya yang lama dengan kehidupan yang sekarang ini. Perbedaannya itu 180 derajat, jauh banget.
Karena kalau saya mau mengisahkan kehidupan yang masa lalu saya itu sangat gelap, ya, sangat jahat. Tapi Tuhan ubah sehingga sampai hari ini, Bapak Ibu, sejak tahun 94 saya masuk sekolah teologi sampai hari ini saya belum pernah memukul orang. Walaupun itu penjahat yang jambret handphone saya sudah ketangkap, saya sudah pegang dia di kerak kemeja ini, tapi saya nggak punya kekuatan untuk menyakiti dia. Bahkan saya melepaskan tangan saya dan saya menangis karena saya menahan emosi saya. Dan saya cuma berkata, Tuhan berkati kamu. Bapak Ibu, kalau hidup yang lama habis dia, sudah habis, selesai sudah. Ya Pak. Tapi semuanya berubah karena apa? Karena saya sudah sadar siapa saya hamba Tuhan. Bukan lagi cara-cara seperti itu menyelesaikan masalah. Nah, kita mulai mengontrol, ya, mengontrol diri, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu dalam keluarga, suami istri harus saling kontrol. Kalau yang istrinya sudah kayak kacang goreng, tahu goreng bisa bunyi tas. Yang bapak-bapak diam saja, berikan ruang. Ya, karena apa? Kita punya kesadaran diri. Ini butuh ruang nih. Karena dia nggak bisa punya ruang yang lain. Masa dia mau ngomel-ngomel ke suami orang? Ya harus ke suami sendiri. Jadi kalau suami diomelin, suami tersenyum dan diam saja. Wah, ini pasti ibu gembala bilang, nanti ketemu di kamar, jangan lupa dipraktekan. Jangan cuma khotbah. Siap. Ya, kita belajar Bapak Ibu. Kenapa? Udah ngomel-ngomel saya masih bela diri. Tapi kan terakhir apa cuma bilang apa? Saya nggak butuh alasan. Saya nggak butuh semua pembelaan diri. Saya cuma minta kamu dengar saja. Menjadi pendengar yang baik. Nanti kalau sudah semua perbendaharannya sudah habis, dia diam sendiri. Setelah diam, dia minta maaf ya Bapak ya. Bahkan berterima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau ibu-ibu selama ini ngomel, bapak-bapak nggak terima, main kabur pergi tinggalkan istri, bertobat pagi hari ini. Seperti saya sudah bertobat duluan. Ya, jangan Bapak Ibu. Siapa lagi yang bisa menjadi pendengar yang baik kalau bukan pasangan terdekat? Kalau suami lagi ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, istri diam, seribu bahasa, nggak usah sok kepintaran, ya, diam aja. Walaupun ibu-ibu kadang-kadang lebih pintar ya bapak-bapak, maksudnya merasa. Ya, diam saja. Ya, kita seperti itu ya. Kita mulai belajar untuk menjadi pasangan yang seimbang. Kita nggak bisa berkata, harus seperti yang saya mau. Nggak bisa. Kita punya pribadi yang berbeda, temperamen yang berbeda. Kita semua sudah belajar. Bayangkan Bapak Ibu, satu merah, satu hijau, satu cuek, satu marah. Yang cuek ini kena sasaran terus diomelin. Jangan terlalu cuek. Ya sudah tahu orangnya hijau, pasti cuek, jangan dimarahin, tapi dimotivasi, ayo, supaya jangan terlalu hijau muda, gitu loh. Hijau pekat ini, saya ini hijau pekat, ya, kau berbahan, sukanya rebah terus, kayaknya rebah juga lagi. Bapak-bapak yang punya hijau-hijau sudah berbahan sekarang mulai bangun, ya, bangkit dan bersemangat. Bapak Ibu, milikilah self-awareness, karena itu akan meningkatkan kualitas kehidupan sosial, lebih dalam keluarga yang paling utama, dan kemudian dalam komunitas yang terakhir. Bagaimana kita mengembangkan awareness, self-awareness, yaitu dengan melakukan yang pertama refleksi ya. Bagaimana diri kita ini memperhatikan kesadaran dan proses belajar berkelanjutan. Jadi sadar, kemarin saya pernah melakukan kesalahan dalam hal yang sama. Minggu lalu, waktu istri saya ngomel, saya balik ngomel dia, saya balik marahin dia. Ternyata membuat istri lebih down dan lebih hancur. Saya sadar akan kesalahan saya. Maka ketika ada case yang mirip terjadi kemudian, saya ingat, itu namanya sadar dan mau belajar. Oh, saya langsung kontrol emosi. Diam. Ngomong ke dalam jiwa, diam, dengar aja. Padahal apa? Emosi sudah nyala-nyala, mau balas, mau lawan istri, tapi ada suara bilang begini, diam aja, tahan, sabar, tahan. Kasihlah dia ruang untuk dia juga.
Biarkan dia ngomel-ngomel, teriak-teriak, terserah, itu ruangnya. Karena memang gak ada ruang yang lain. Masa dia mau teriak-teriak di kamar mandi sendiri, nanti kita pikir dia gila. Lama-lama dia stres. Mendingan dia ngomel di depan suami atau istri. Ngomel-ngomel, diam aja. Jangan pakai handset Bapak Ibu. Terserah ngomel. Jangan. Jadilah pendengar yang baik. Sekali-sekali agak-agak pura-pura untuk simpati begini. Boleh kepala. Ya, itu walaupun tahan dalam hati didongkol nih, tahan saja Bapak Ibu. Sampai nanti waktu dia bilang begini, makasih ya Pak, sudah jadi pendengar yang baik buat Mama. Bangga Bapak Ibu, senang ya. Apalagi dia bilang, Mama apa sih Mama terakhir? Semangat, karena apa? Sudah jadi pendengar yang baik. Dia marah sama orang, dia marah sama kondisi tertentu, yang jadi sasaran siapa? Suaminya, istrinya. Ya, oleh karena itu mari kita merefleksikan diri. Introspeksi itu penting Bapak Ibu ya. Yang kedua, metacognition. Nah ini, kognisi pemahaman, kesadaran akan pola pikir dan kemampuan diri. Sadar bahwa pikiran kita ini kan kadang mengalami punya pola berulang. Pola pikir berulang begini. Ketika istri kita ngomel-ngomel, langsung kita lawan. Karena kalau dia ngomel kita nggak salah, langsung kita lawan. Nggak bisa. Kamu yang salah, kamu overthinking. Nggak bisa. Itu pola pikir berulang. Kita sadar, kita punya pola pikir yang salah. Ya toh? Sekarang waktu dia ngomel kita diem. Kenapa? Kita mulai sadar. Oh ini dia butuh ruang. Kita kasih ruang untuk dia curhat. Dia ngomel sampai dia tenang. Itu kalau dia bisa meluapkan isi hatinya yang membuat dia gundel. Keluhan-keluhannya dikeluarin semua, maka dia mentalnya lebih sehat. Dia lebih tenang. Ya apalagi setelah dia sudah ngomel-ngomel itu suami datang peluk. Nah ini sih. Papa mau apa? Mama traktir nanti sore. Asik. Oke. Ya. Lalu kemampuan diri. Sadar akan pola pikir dan kemampuan diri Bapak Ibu. Jangan terus terpola dengan pikiran-pikiran kita yang masa lalu, kejadian-kejadian masa lalu. Jadi kita harus sadar dan segera bangkit. Saya ini punya kemampuan, saya ini punya kekuatan, saya harus bangkit. Saya harus bisa menolong, saya harus bisa membantu, saya harus bisa lebih care, saya harus lebih peduli. Nah itu namanya kita mencoba untuk mengembangkan self awareness kita. Yang terakhir, ya ada beberapa kata-kata bijak ya. Konklusinya, jadilah dirimu sendiri. Orang tidak harus menyukaimu dan kamu tidak perlu peduli. Kalau orang gak senang dengan kita Bapak Ibu, jangan terlalu peduli dengan sikapnya. Kalau orang gak senang sama kita itu biasa. Ya, jadilah diri kita sendiri. Orang gak senang itu biasa. Kita berharga bukan karena orang memuji kita. Kita berharga karena bukan sesuatu yang kita miliki. Pencapaian kita miliki bukan itu ukuran berharganya kita. Kita berharga karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita berharga karena tidak ada duanya kita di muka bumi ini. Saya hanya satu di muka, tidak ada duplikatnya. Maka saya berharga sebagai ciptaan Tuhan. Saya punya kekurangan, tapi saya juga punya kelebihan. Saya punya potensi dalam diri. Jadilah diri sendiri. Jangan mau niru orang lain. Jangan juga sakit hati ketika orang lain tidak menyukai kita. Karena di muka bumi ini ada yang suka dan ada yang tidak suka dengan kita. Itu alamiah. Yang kedua, introspeksi diri adalah sahabat yang tidak akan pernah mengkhianati. Semakin kita introspeksi diri, maka kita akan tahu kelemahan-kelemahan kita yang harus kita perbaiki, kelebihan-kelebihan kita yang harus kita juga kontrol supaya tidak membuat kita sombong. Yang ketiga, makin kamu mampu memahami diri, makin mampu pula kamu melihat dan sadar tentang apa yang ada dalam dirimu, kamu pun menjadi bisa menghargai dan menghormati diri sendiri. Bapak Ibu, saya mau bertanya, pernahkah Bapak Ibu menyadari keadaan Bapak Ibu, perasaannya, pikirannya, seluruh eksistensi diri Bapak Ibu, nilai diri Bapak Ibu, image diri Bapak Ibu, dan pernahkah Bapak Ibu menghargai dan menghormati diri sendiri? Bapak Ibu lihat cermin, mungkin pernah Bapak Ibu melihat cermin dan Bapak Ibu tidak suka dengan wajah Bapak Ibu, tidak suka dengan gambar diri yang ada di cermin itu. Tapi Bapak Ibu belajarlah untuk menghargai dan menghormati diri sendiri. Karena kalau kita menghormati diri kita sendiri,
maka kita akan berkata, saya nggak mau sakit, saya mau sembuh. Jadi kalau ada orang sakit yang membuat kita sakit, jangan ditanggapi, jangan peduli, jangan masuki di hati, jangan masuk di pikiran. Karena apa? Itu orang sakit. Orang yang suka menyakiti orang lain itu orang yang sakit, yang butuh ditolong. Yang sehat memberkatinya, mendoakannya, dan menolong orang itu supaya kelak dia juga bisa sembuh. Dan yang terakhir, ada 3 hal yang tadi saya sudah singgung di depan. Ada 3 hal yang sangat keras, yaitu baca, berlian, dan mengenal diri sendiri. Paulus akhirnya menang. Dia berkata bahwa aku sudah menyelesaikan garis akhir. Ya, dia mengalami luar biasa perjalanan dalam pelayanan pemberita Injil. Dia mengalami nyaris berkali-kali mati. Dia dipenjara dan mengalami banyak sekali. Tapi semua itu tidak pernah membuat dia menyerah. Tapi dia bangkit dan terus dia menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Bapak Ibu, mari kita menyadari keadaan diri kita. Sadar dan belajar untuk mengontrol perasaan kita. Kita belajar untuk mengontrol pikiran kita. Belajar untuk menghormati diri, menghargai diri kita sendiri. Caranya Bapak Ibu, kita menjaga diri kita dengan baik, jaga perasaan kita supaya kita selalu sehat. Dan paling utama dan kunci dari segala-galanya adalah membangun intimasi kita dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, kita pasti berbuah. Berbuah dalam apa? Berbuah dalam perasaan kita, pikiran kita, perkataan kita, karakter, perbuatan kita, perilaku kita. Kita menghasilkan buah yang manis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Selamat mengembangkan self-awareness dalam kehidupan kita. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bukti penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, berkat kasih karunia, berkat perlindungan, berkat pemeliharaan, berkat hikmat, berkat kebijaksanaan, kasih dan sayang, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai perjalanan umat-Mu, semangat yang baru, sukacita yang melimpah, kekuatan yang hebat yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kami semua. Turunlah berkat ini di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa